Kemudian ketemu Yesus. Kalau ketemu Yesus harusnya sudah sembuh, betul ya? Itu solusi. Yesus kan solusi gitu. Tetapi yang lumpuh itu tidak melihat Yesus sebagai solusi, tapi sebagai tempat curhat loh ya. Kau mau sembuh nggak gitu? Kata lumpuh, oh, tapi itu saya nggak bisa karena ini. Padahal tinggal bilang mau, kan begitu ya? Betul nggak Bapak Ibu? Nah seringkali masalah kita ini adalah cara kita menyelesaikan masalah. Dan itu harus ditinggalkan gitu. Kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seseorang yang berhasil masuk dalam fase kedewasaan penuh akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Nah, seperti Kaleb dan Yosua juga masuk ke tanah perjanjian hanya 2, yang 10-nya tidak. Masih ingat Bapak Ibu? 2 bulan yang lalu ya, atau sebulan yang lalu kita belajar tentang nilai ya. Ada Tuhan janjikan apa? Tanah perjanjian, susu dan madu, tapi 10 orang bilang apa? Ada masih ingat? Ada 12 pengintai kan? Ada raksasa, katanya kabar busuk. Bayangkan, yang dijanjikan Tuhan dibilang kabar busuk. Tetapi Kaleb dan Yosua bisa melihat karena memiliki pandangan sebagai orang yang dewasa penuh. Dia akhirnya bisa melihat bahwa negeri itu luar biasa banyak. Masalahnya sama, tapi sudut pandang yang berbeda menentukan hasil yang berbeda. Itu yang Tuhan mau bawa. Itu sebabnya tujuan dari kehidupan adalah kedewasaan. Kita buka di Matius 5 ayat 8, kita mulai dari ayat ini. Dan Tuhan ingin memastikan kita sebagai yang diciptakannya untuk melangkah di jalan kedewasaan itu. Betul Bapak Ibu? Kalau saudara punya handphone, pencipta handphone itu akan memastikan bahwa handphonenya itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Betul ya? Laptop ini penciptanya akan memastikan bahwa laptop ini dipakai secara sebagaimana mestinya. Betul? Siapa yang menciptakan kita Bapak Ibu? Tuhan. Maka Tuhan akan memastikan berbagai cara akan dilakukan supaya kita semuanya, saudara, bisa kembali kepada jalan yang sebagaimana mestinya Tuhan pilih. Kita baca dulu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Lanjut. Di dalam terjemahan yang lain, sempurna disampaikan adalah growing into spiritual maturity. Di dalam mind and character, actively integrating godly values. Saya coba artikan selanjutnya. Sempurna itu apa sih? Dalam bahasa Indonesianya, itu dari bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia begini: bertumbuh dalam kedewasaan rohani, baik dalam pikiran maupun karakter, secara aktif menyatukan diri dengan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani, baik dalam pikiran maupun karakter, secara aktif menyatukan diri dengan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak yang sempurna, betul ya? Kita harus seperti Bapak kita yang sempurna. Nah, sempurna itu artinya adalah bertumbuh dalam kedewasaan. Amin. Di situ disampaikan adalah bertumbuh dalam kedewasaan baik dalam pikiran. Jadi pikirannya bertumbuh dalam kedewasaan, karakternya bertumbuh. Kemudian aktif. Bukan pasif, bukan diam, tapi aktif menyatu dalam nilai-nilai. Bulan lalu kita belajar nilai. Nilai itu sesuatu yang menentukan. Saudara menentukan apa itu nilai. Saudara mau berpikir apa itu nilai. Ke dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai yang ilahi, supaya kita tidak lagi kekanak-kanakan. Kemarin guru ini sampaikan judulnya apa Bapak Ibu? Seperti anak-anak? Yes. Kanak-kanakan? No. Kedewasaan adalah sebuah proses yang harus dikerjakan dengan pimpinan Roh Kudus. Dulu waktu saya masih keliling di beberapa kota di Indonesia, ada banyak yang bertanya kepada saya di semua kota, di luar provinsi sebenarnya. Bang, biasanya saya dipanggil Bang, bisnis apa yang paling bagus katanya gitu. Ada lagi tanya, Bang, gimana bisnis apa yang paling menguntungkan? Tanya lagi, bisnis apa yang paling baik? Banyak banget pertanyaan. Jawabannya cuma satu pertanyaan itu. Bisnis apa yang paling baik? Bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dikerjakan. Betul nggak? Halo?
Wow, bisnis apa aja kalau nggak dikerjakan ya nggak baik, betul ya? Saya lihat ada bisnis yang mengelola sampah, dia sampai miliaran begitu, karena dikerjakan. Jadi bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang dikerjakan. Pernikahan apa yang baik? Pernikahan yang dikerjakan. Parenting apa ya? Anak-anak gimana yang baik? Kalau parenting yang dikerjakan. Hubungan apa yang baik? Hubungan yang dikerjakan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan ingin kita tahu itu, bahwa bertumbuh itu tidak diam, berdoa kemudian kunci itu, kemudian kita tiba-tiba jadi dewasa, tidak bisa begitu. Amin. Harus dikerjakan. Matius 7 ayat 7 sampai 7-8. Mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengikut Tuhan itu tidak lantas diam. Mengikuti pimpinan Roh Kudus itu bukan berarti pasif. Amin. Saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, artinya saudara harus aktif. Kita harus berencana, kita harus melangkah, kita harus mengerjakan, tidak diam saja. Betul bahwa pada akhirnya Tuhan yang menentukan, betul. Tetapi bukan berarti kita diam saja. Minta, cari, ketok merupakan tindakan-tindakan yang aktif. Betul apa itu? Tindakan yang aktif. Segala sesuatu yang diperlukan sudah dipersiapkan bagi siapa yang berani meminta. Segala sesuatu sudah dipersiapkan bagi siapa yang mencari. Segala sesuatu yang diperlukan sudah dipersiapkan bagi siapa yang meminta. Semuanya aktif. Bagi yang aktif itu dipersiapkan semuanya. Namun tidak banyak orang yang mau melakukannya. Betul Bapak Ibu? Namun banyak, begitu banyak, tidak sedikit yang mau melakukan ini. Mungkin karena takut ditolak, betul? Bisa jadi takut ditolak, kalau minta nanti takut ditolak. Kalau nanti saya melamar kerja nanti takut ditolak. Kalau saya nembak nanti takut ditolak, gitu. Bertanya lagi, Tuhan, apakah dia orang yang cocok buat menemani hidupku? Iya enggak ya? Iya enggak ya? Enggak jadi ditolak. Mau nanti kalau dia nggak mau gimana? Dan lain seterusnya. Nah kemarin beberapa hari lalu tuh saya ada di Bless mana ya, rahasia pokoknya, ada yang cerita kisah cintanya, menarik sekali. Bapak Ibu cerita, saya ini mas sebelum ke ibunya ini, saya ini WhatsApp dia, pokoknya gitu, kontak dia dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya ada yang cinta sama dia juga ada gitu loh. Jadi wanita ada yang senang sama dia, cuman dia nggak berani mengutarakan perasaannya gitu. Jadi cuma main-main tapi nggak pernah ngomong. Nah saya ini baru sekali main, besok saya ngomong dia mau katanya gitu. Hari ini yang laki-laki itu musuhin saya katanya gitu. Jadi karena takut ditolak, betul ya. Jadi bagi laki-laki muda jangan takut, betul ya. Minimal kalau saudara sudah nembak, tahu kalau dia nggak mau, betul ya. Kalau dia nggak mau, dia kayaknya tahu dia nggak mau, ya udah move on, betul ya. Nah, tidak sedikit orang yang takut untuk melakukan itu. Jadi kalau bagi siapa yang pengen cari kerjaan, coba habis berdoa kita imani keluar, jangan pintunya ditutup, betul Bapak Ibu? Mulai buat CV yang bagus dan lain sebagainya. Bagi saya, menurut saya bahwa ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetok, itu responnya cuma ada 3 gitu. Yang pertama responnya ya, yang kedua responnya tidak, yang ketiga apa? Nanti atau tuh. Cuma 3 itu aja responnya. Tapi paling tidak saudara tahu bagaimana saudara harus bersikap setelah saudara meminta, mencari dan mengetok. Daripada saudara kita nggak berani, kita nggak pernah tahu apa hasilnya. Di bisnis juga begitu, di pekerjaan juga begitu, di apapun juga begitu. Kalau saudara mau dapatkan, jangan diam saja. Jangan kunci rumah kemudian terus berharap Tuhan membuat kita menjadi dewasa sendiri. Semua harus dikerjakan. Main piano juga begitu. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau main piano. Kemudian puasa 50 hari 24 jam full. Secara kemahakuasaan Tuhan bisa buat kita tiba-tiba bisa main piano, betul nggak? Tapi apakah itu cara kerjanya Tuhan? Betul nggak? Tuhan pengen kita juga tekun, kita harus rajin latihan. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, saya belajar bass itu sehari bisa 4 jam, dan itu setiap hari saya lakukan itu. Teman-teman saya main, saya latihan bass. Teman-teman saya main, saya latihan itu setiap hari 4 jam.
Itu harga yang dibayar dari yang kemudian di kelas 3 SMP saya dapat upaya terbaik. Maksud saya apa? Perlu berdoa, iya. Diimani harus gitu. Tetapi harus berbuat. Amin. Amin. Dimanapun aja, di aspek apapun aja, selalu Tuhan ingin kita melangkah. Oke, mintalah maka akan kepadamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu sebabnya perlu iman untuk kita bertindak. Itu sebabnya butuh iman untuk kita melangkah, dan untuk mengetuk kita butuh iman. Amin, Bapak Ibu. Kita buka slide berikutnya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan sebaik mungkin, sebenar mungkin, sisanya Tuhan yang melakukan. Ada amin? Ada amin? Coba jalan gini-gini. Amin, amin. Itu aja, maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang supernatural terjadi dalam kehidupan saudara. Lanjut. Yang natural kita lakukan, Tuhan yang melakukan yang supernatural. Amin. Tuhan yang melakukan supernatural, bukan kita yang punya supernatural itu gitu. Betul Bapak Ibu? Tuhan yang punya supernatural, kita yang lakukan. Kita lakukan aja sebaik mungkin. Yang benar, kalau berbisnis yang benar, jangan kotor. Udah terus saja, jangan kiri, jangan kanan. Udah disyukuri aja, rajin bangun, persiapin dan lain sebagainya. Membangun pernikahan juga begitu. Setia, jangan ke kiri, jangan ke kanan, dan lain sebagainya. Belajar juga begitu, sekolah jangan malas gitu. Udah kerjain aja. Itu natural kita. Kalau natural kita sudah dilakukan sebaik mungkin, Tuhan akan lakukan yang supernatural. Betul Bapak Ibu? Betul ya Bu ya? Saat ini dibuka dulu aja Bu ya. Wah, enak masakan Bu Giardi kemarin. Nanti siapa yang belum nanti kemudian mampir ke tempatnya Mbak Putri. Ini bukan endorse ya. Oke, Bapak Ibu, amin. Jadi natural itu yang kita lakukan, Tuhan yang melakukan yang supernatural. Amsal 12 mengatakan begini, lanjut. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh. Saya bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari, saya sudah buat juga, lanjut. Dengan bermalas-malas tak akan tercapai yang diidamkan. Dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Karena diam saja seseorang tidak akan bisa dapatkan yang dia inginkan. Betul Bapak Ibu? Gereja ini juga perlu dikerjakan. Kalau didiamkan saja juga nggak bisa. Makanya saya dan pengurus dan yang lainnya semuanya penting kita mengerjakan apa yang dikerjakan pekerjaan Tuhan dari sini. Saya sampaikan kalau ini nggak dikerjakan, kalau kita nggak buat regenerasi, kita nggak siapkan semuanya, lama-lama gereja ini jadi bak muamalah, betul kan? Karena nggak ada yang mulai nih. Tetapi kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, saya lihat di sini ada rumah yang dijual di situ ya, di depan itu ya. Kalau saudara keluar kanan itu ada kayak rumah gitu, itu dijual. Itu kalau kata adik saya itu kalau dibeli bisa beli, itu gereja kita nyambung di belakang sini gitu. Mantap kan? Ngomong dulu kan nggak apa-apa betul ya. Namanya juga ngomong, jangan marah kalau ada labung terus jangan bikin duitnya duitnya masih buat rawas saja, puji Tuhan. Tapi ini kan kita beriman, betul ya? Betul nggak? Kalau pekerjaan Tuhan ini kita kerjakan sungguh-sungguh, kalau nggak dikerjakan kita tahu hasilnya. Ada yang melayani tapi hatinya nggak melayani gitu. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau dikerjakan sungguh-sungguh, Bulos ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau gereja ini Tuhan berkati, Tuhan pakai luar biasa. Rumah di belakang situ bisa dibeli, ini bisa jadi nyambung di sini. Nanti itu masih gede di sana, betul? Terus kapan hari saya datang belas ada yang menyampaikan, dulu Mas Geri, ada hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan. Hamba Tuhan dipenuhi Roh Kudus terus menyampaikan bahwa gereja ini akan jadi mercusuar gitu. Saya nggak tahu mercusuar sebagai apa, tapi bayangan saya mercusuar sesuatu yang
akan menjadi tolak ukur ya, akan menjadi berkat buat kota ini dan memberikan dampak yang luas. Itu nubuatannya begitu. Saya nggak tahu apakah itu terjadi di zaman kita atau mungkin di zaman anak kita nanti. Tapi kalau itu nubuatan daripada Tuhan, maka hari itu akan terjadi. Gerejanya akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau saya tambahkan, tidak hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara jangan takut melangkah, coba saja. Yang mau nembak, coba aja, betul ya? Mau ngelamar, coba saja. Mau kerja, mau berbisnis, bisa kerjain aja dulu. Jangan takut gagal. Kalau gagal dicoba lagi, betul ya? Kalau salah ya dibenerin lagi, maju lagi, jangan menyerah. Saudara, pokoknya saudara harus melakukan sesuatu, naturalnya kita harus lakukan. Beri yang terbaik yang saudara bisa lakukan, lalu bawa dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, aku sudah melakukan hari ini, aku serahkan dalam nama Yesus. Begitu terus. Pelajar mahasiswa juga begitu, yang mau kuliah, belajar, lakukan yang terlalu dulu. Tuhan akan lakukan support kedua. Mulai kerjakan apa yang harus dikerjakan. Jangan menunda, jangan ragu, dan jangan pasif. Saudara-saudari saya iseng di tahun 2020-an begitu, saya iseng waktu itu pandemi, terus kemudian saya ini suka gambar-gambar. Tapi ya nggak jago gitu. Terus saya tuh pengen, umur saya hampir 40, saya mau contohin anak saya gitu, bahwa segala hal tuh nggak mustahil. Kalau yang kelihatan tuh kalau dikerjakan, kalau belajar tuh bisa gitu loh. Nah kalau umuran 40 itu agak susah untuk belajar sesuatu yang baru, betul kan? Nah, yang umur 50 lebih susah lagi, betul ya? Betul kan? Pak Dedi belajar coding gitu, sinkron coding tuh, betul ya? Nah saya mau belajar yang baru gitu. Suatu hari saya pengen belajar desain logo gitu. Saya download aplikasinya, software saya download, saya mau belajar itu, toolnya itu ada ribuan tool, saya itu nggak ngerti gitu. Seumur hidup saya nggak pernah pegang aplikasi itu, seumur hidup saya nggak pernah lakukan itu. Saya coba gambar, saya coba lakukan ini dan lain sebagainya. Istri saya tahu kalau saya pengen menguasai sesuatu, saya bisa berjam-jam di latihannya. Saya lakukan itu sampai berbulan-bulan. Ada di fase saya putus asa gitu, susah benar ini, saya nggak ngerti. Sebulan tuh putus asa, susah ya ternyata. Tapi saya punya niat mau nunjukin ke Lovely bahwa ini loh bisa gitu. Terus saya kerjakan lagi hari-hari, terus di bulan ketiga akhirnya saya mulai ngerti, saya belajar, oh desain tuh ada gini, oh logo tuh begini dan lain sebagainya. Di bulan ketiga saya dapat gambar, cuma gambar kecil lah itu. Saya lempar di internet itu. Ada orang Australia yang ambil gambar itu. Kemudian dia lihat ini bagus, kemudian dia bayar 5 juta lebih buat saya, ditransfer lewat PayPal gitu. Terus kata dia begini, wah kamu desainer yang sangat bertalenta. Bertalenta apaan? Baru 3 bulan belajar, betul ya? Saya tunjukkan ikan, laku 5 juta ikan, gambar kecil 5 juta. Beneran, saudara bisa lihat nanti, nama perusahaannya Sun-L. Nah itu logo saya yang buat. Jadi di usia hampir 40 saya coba hal yang baru, setengah mati rasanya. Aduh ampun deh gitu. Tapi karena saya mau mengerjakan, saya mau melatih, meneladankan anak saya, segala sesuatu itu bisa kalau karena seringkali anak Tuhan itu pasif gitu. Dia berpikir bahwa Tuhan Yesus saya mau desain logo, tiba-tiba dia bisa gitu. Naturalnya kita harus lakukan, supernaturalnya Tuhan yang akan lakukan. Tiba-tiba Tuhan kasih kekuatan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih imajinasi dan lain sebagainya. Jangan lihat itu hal yang kecil. Aku cuma melakukan yang kecil, masih apapun yang besar selalu mulai dari yang kecil. Kalau ada yang memandang rendah, memandang sebelah mata, apa yang sudah lakukan yang salah, mata dia seharusnya mandang 2 mata, betul ya? Dia mau sebelah mata, jangan lihat itu. Apa yang Anda pegang, kerjakan. Jangan malu, jangan udah kerjakan sebaik mungkin, sebenar mungkin. Itu sebabnya kita butuh firman untuk menunjukkan jalan mana yang harus kita lewati. Amin Bapak Ibu. Semua butuh firman. Kita butuh firman. 2 Timotius 3 16 sampai 17 mengatakan begini. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Ya, 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap
Bapak Ibu pernah pakai GPS? Pernah ya? Mungkin ada yang beberapa yang belum pernah pakai, tapi sebagian besar saya tahu pasti sering pernah pakai, betul ya? GPS itu kalau kita datang ke sebuah tempat begitu, dia akan tunjukkan rutenya, betul nggak? Oh, ke kiri, ke kanan, turn left, turn right, dan lain sebagainya, turn on, begitu. Tapi kalau kita salah jalan, dia akan kalkulasi ulang, betul nggak? Kalkulasi, recalculate, nanti balik lagi di situ dan lain sebagainya. Sama dengan rohani, kalau kita tidak mau mendengarkan instruksi dari surga, turn left, turn right, terus seharusnya terus kita belok ke kiri, nanti recalculate lagi, ke kanan, betul? Karena Tuhan pengen memastikan kita jalan di jalan yang benar, betul? Kita seharusnya ke kiri, kita ke kanan gitu, ke kiri. Kalau di GPS dia akan kalkulasi jalan baru lagi supaya kita ke kiri, supaya benar, betul ya? Ya Tuhan begitu juga. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengarahkan kita di jalan yang benar sampai kita mati. Amin. Nah, tapi Mas Giri kalau sampai mati nggak mau ikutin, ya itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Ada banyak yang masih ngeyel sampai mati pun ngeyel juga banyak sekali. Dan itu semua akan mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Pribadi lepas pribadi. Makanya kita sebagai orang tua ke anak kita pun harus bertugas untuk mengajarkan gitu, mengajarkan tentang itu, bahwa anak kita pun nanti akan diadili sendiri-sendiri. Anak kita nggak akan diadili terus minta, Pak tolong bantu aku, nggak bisa. Bapaknya yang diadili, anaknya diadili, cucunya akan diadili, semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing di pengadilan tata. Jadi ini jadi tanggung jawab kita. Jika itu diteruskan, saudara tidak mengikuti instruksi dari GPS, akan terus mengkalkulasi terus, betul nggak Bang? Kalau kita nggak ikutin arahan Tuhan, kita akan menghabiskan waktu terlalu banyak. Kita akan melewati jalan-jalan yang seharusnya kita tidak lalui. Kita akan kehabisan waktu, kehabisan energi, kehilangan energi, karena kita berjalan di jalan-jalan yang tidak seharusnya kita jalan. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Apa Bapak Ibu? Malas untuk mengerti. Ayat ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Seperti ilustrasi GPS tadi, seharusnya sudah dewasa, seharusnya udah nyampe, seharusnya udah dewasa. Tetapi karena tidak mengikuti instruksi, sampai hari ini pun masih kekanak-kanakan. Maka kedewasaan itu tidak ditentukan umur. Ada yang sudah umurnya banyak tapi masih kekanak-kanakan, terlalu banyak saya melihat itu. Itu supaya firman Tuhan mengatakan dari segi waktu seharusnya kamu sudah dewasa. Dari segi waktu seharusnya kamu bukan cuma sekedar penerima saja, tapi kamu sekarang bisa mengajar, menjadi orang yang benar. Tapi karena kamu lamban dalam soal mendengar, karena kamu malas untuk mengerti, makanya sekarang kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok yang dasar-dasar nggak ngerti. Ibadah buat apa nggak ngerti gitu. Harus diingatkan, hanya ibadah. Makanya Bapak Ibu, saya mengerti bahwa banyak saudara-saudara kita nggak bisa beribadah di minggu pagi, makanya mulai minggu depan akan ada ibadah kedua. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bilang sama Pak Ginting, Om Didi, sama Pak Didi, pokoknya fokus saya semua bisa beribadah. Saya tanya Bu Bendahara, gimana Bu? Kalau Tuhan sudah merencanakan, nanti Tuhan berikan Mas Giri, mantap, saya bilang kita gas gitu, betul? Fokus saya dan istri saya, semua jemaat bisa ibadah. Ibadah itu penting. Saudara harus ikuti dari awal sampai akhir. Maka ada banyak saudara kita yang terbatas, kita buka ini ibadah kedua, gimana menurut kalian? Gimana? Ayo buka, ya sudah. Berapa yang, kalau sepi gimana? Kalaupun ada satu yang datang, itu nggak apa-apa. Betul Pak? Makanya ada beberapa saudara kita yang karena kesehatan nggak bisa ke gereja.
Ada Inggris di sana. Kemarin di Karanoko di sana Pak Marto seneng, ketawa kakak saya dapat pelajaran baru gitu. Ya enggak. Oh ada asyik saya bilang gitu. Karena penting beribadah. Nah, seharusnya sudah jadi pengajar tapi masih perlu diajarkan asas pokok. Ayo ibadah, ayo berdoa. Kan lucu ya kalau istri saya ngikutin saya gitu. Ayo udah makan belum? Ya, belum. Kalau anak kecil masih lucu ya, tapi kalau segede saya gini kalau kan jadi nyebelin. Udah kencing belum? Ya ampun. Gawat, betul ya? Gawat. Harus diajar asas pokok yang pokok-pokok masih belum ngerti. Dan kamu masih memerlukan susu. Minum susu. Mau kasih makanan keras bukan? Keras. Selanjutnya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak wajar. Jadi kalau kerjanya komplain terus, saudara mau dikomplain terus, Anda sudah perbaiki masih dikomplain terus, ingat, sabar, betul ya? Masih apa? Anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik yang jahat. Mempunyai telinga yang terlatih. Mempunyai panca indera terlatih itu mempunyai telinga yang terlatih. Telinganya terlatih. Dia nggak suka dengerin yang nggak membangun. Julitin orang tuh dia denger, aduh, nggak mau dia dengerin. Betul? Mulutnya nggak bisa tuh diomong buat yang jelek-jelek, nggak bisa, karena terlatih. Bagi di bless, kita sama-sama mengencourage satu dengan lain, saling membangun satu yang lain. Ayo, pasti bisa. Tuhan Yesus baik. Doakan lagi, kita saling mensupport. Susah nyari komunitas seperti itu, betul? Di luar sana kalau saudara curhat, habis curhat saudara pergi, curhatan saudara bisa buat materi buat dia, khotbah-khotbah di luar sana gitu. Ya. Nah di Bless saya mendorong untuk semuanya itu saling membangun, bukan untuk tempat untuk kibah sana kibah sini. Mempunyai mulut yang terlatih untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ini sangat penting karena Tuhan tidak mau kita ada di kondisi yang sama. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Bisa dibayangkan 100 orang ini, kalau total semua mungkin 150-an ini, kalau semuanya dewasa penuh, saya percaya bahwa nubuatan itu akan terjadi cepat atau lambat. Tapi saudara bisa bayangkan kalau 70 sampai 100 ini, kalau total 100 sekian ini, semua kekanak-kanakan, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Itu sangat penting. Tetapi karena ada banyak orang yang malas untuk mengerti, akibatnya dia harus diajar berulang-ulang hal yang dasar. Mereka tidak beranjak menjadi dewasa. Mereka mungkin datang setiap minggu, ya, mungkin datang, tetapi mereka tidak beranjak menjadi dewasa. Manusia rohaninya masih anak-anak, tetap bayi. Mereka tidak bisa makan makanan yang keras. Manusia rohaninya masih baby. Kalau dikasih makan keras muntah, masih bingung, mudah digoyah-goyahkan. Dengan kata lain, mereka masih kanak-kanak. Seperti ayat mingguan tadi kita baca bersama-sama tadi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Harus ada yang ditinggalkan. Amin, Bapak Ibu. Harus apa? Harus ada yang ditinggalkan. Egonya ditinggalkan. Cuma bisa melihat lagi, lebih besar, lebih lebar lagi melihat. Semua orang punya problemnya sendiri-sendiri. Semua punya tantangannya masing-masing. Bisa mengerti apa yang dipikirkan orang lain. Gak melulu menyalahkan, salah ini salah, gak perlu begitu. Suami istri juga begitu, gak melulu istri yang salah. Mas gini gak pernah menyalahkan istri ya? Ya masih kadang, betul ya? Orang namanya masih berproses, betul ya? Saudara pikir kami baik-baik saja atau romantis? Gak juga. Karena kami berbeda pendapat, itu biasa.
Makanya dibutuhkan kedewasaan, betul Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang sampai hari ini udah nggak ada berselisih paham, kayak udah ngerti banget gitu, ada? Sama suami istri. Saya ingat Bapak Eko waktu itu saya sebelum nikah, dia bilang bahwa dia nikah itu bukan mencari yang cocok, tapi menjadi yang cocok. Sampai kapan Pak menjadi cocok? Salah sampai kamu dipanggil Tuhan, katanya begitu. Jadi dibutuhkan kedewasaan. Makanya gak heran hari ini sudah lihat banyak orang yang berpisah dan lain sebagainya. Memang tidak mudah untuk melewati itu. Tapi saya berdoa semua diberikan kekuatan untuk melewati fase itu. Sudah diberikan penghiburan, hikmat untuk melewati fase-fase itu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang mungkin itu. Saya nggak kebayang kalau Tuhan nggak ada apa yang terjadi dalam hidup. Oke, itu sebenarnya sebagai orang tua. Seperti 2 minggu lalu kita bicara tentang identitas. Sebagai orang tua, tugas kami adalah membesarkan anak. Lovely dan Hope, kami harus besarkan mereka supaya suatu hari mereka bisa mandiri. Betul Bapak Ibu? Supaya mereka bisa menentukan jalannya sendiri. Dengan siapa mereka menikah, mereka bisa menentukan. Mereka bisa nggak lagi bergantung pada kami. Bisa menentukan jalannya sendiri. Mengambil keputusan sendiri dengan siapa mereka akan bergaul dan lain sebagainya. Khotbah hari ini tidak hanya untuk saudara, tapi buat saya juga, buat istri dan buat kita semuanya. Supaya kita tidak malas untuk mengerti, supaya kita mau untuk dievaluasi, mau diarahkan, dan pada akhirnya kita semua ada di fase yang menjadi dewasa. Menjadi dewasa dalam cara berpikir kita, tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah, pada akhirnya akan menghasilkan buah, yaitu serupa dengan Kristus. Tahu mana yang benar gitu. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 5 tadi, bahwa aku tidak bisa mengajarkan kebenaran karena kamu masih. Sudah bisa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak? Susah ya? Nggak mungkin. Di Bless berapa yang kita lagu Bless, kita lagi sharing gitu. Lagi sharing tiba-tiba Angelin, tahu ya Angelin ya? Putrinya Mbak. Nah, jalan itu kan sekarang dilalui tol, kan ke arah tol ya, jadi rame banget, mobil seliweran begitu. Nah, kita lagi sharing, Angelin itu tiba-tiba keluar, padahal udah dipagerin. Dia bisa nyelip gitu, dia keluar. Kita lihat Angelin, itu rame banget. Kita semua panik kan. Wah, terus kemudian siapa tuh yang ngejar tuh? Dewi kan. Langsung dikejar. Angelin berhenti. Angelin dikejar, yang dilakukan Angelin apa? Ketawa sambil lari. Kita lemes gitu. Dia nggak tahu kebenarannya kalau dia lari, kalau dia nggak hati-hati, itu mobilnya banyak, rame. Bisa ngerti Bapak Ibu? Dia nggak ngerti kalau itu ada bahaya, dia ketawa. Dia ketawa, dia lari gitu. Kita panik, semua berhenti. Bless itu berhenti karena Angelin lari. Saudara nggak bisa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Anak-anak berpikirnya konkret, bahasa kerennya itu konkret. Konkret itu apa? Letterlek gitu loh. Apa ya letterlek itu? Apa ya? Harafiah. Betul loh. Anak itu berpikir harafiah. Mereka masih memikirkan diri sendiri. Yang penting aku. Dia nggak peduli sama orang lain. Orang yang masih anak-anak, mereka perlu diawasi. Angelin seperti Angelin perlu diawasi. Kalau diawasi dia bisa mengalami, dia bisa terluka. Harus dijagai, harus selalu diingatkan. Mereka tidak mengerti bahwa peraturan itu ada untuk kepentingan dia. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jangan makan ini, kamu jangan lari di sana ya. Dia nggak tahu peraturan itu diciptakan buat mereka. Yang mereka tahu kalau dilarang apa? Nangis gitu. Papa jahat, mama jahat, dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang dewasa. Orang yang dewasa ini pikirnya sudah abstrak. Abstrak itu sudah nggak konkret, dia bisa lihat lebih luas lagi. Mereka bisa mengerti mengapanya, itu mengerti gini. Bapak Ibu bisa mengerti mengapanya. Jadi mengapa saya harus ibadah? Mengapa saya harus berdoa? Mengapa saya harus beriman? Mengapa saya harus berkorban? Mengapa saya harus bekerja? Mengapanya itu tahu gitu. Orang dewasa itu.
Yang anak-anak nggak tahu mau ngapain. Mereka bisa berpikir panjang. Mereka mengerti bahwa semua yang Tuhan perintahkan itu untuk keuntungan mereka. Mengapa aku harus mengampuni? Dia tahu alasannya. Kalau aku nggak lakukan itu yang rugi aku. Gitu. Dia ngerti gitu. Saya harus ngampuni. Kalau nggak ngampuni yang rugi saya. Gimana? Nggak bisa saya. Nah itu yang coba sampai. Kesabaran itu ada batasnya. Betul nggak kalau di luar sana? Kamu tuh terlalu baik gitu. Sabar itu ada batasnya. Kalau Tuhan ada batas ya sabar Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita? Betul kan? Makanya kita harus jadi sempurna. Sempurna itu bertumbuh dalam spiritual maturity, kedewasaan rohani. Orang yang dewasa punya disiplin diri. Mereka nggak harus diingatkan. Mereka punya disiplin. Kapan dia bekerja, kapan dia istirahat, kapan dia berdoa, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus membaca firman. Orang yang konkret itu belum bisa diajarkan. Anak-anak itu belum bisa diajarkan kebenaran. Tuhan mengajarkan tentang iman, di satu sisi dia mengajarkan tentang beriman. Betul, betul, betul. Di satu sisi Tuhan mengajarkan untuk percaya, tapi di satu sisi Tuhan juga beriman. Itu susah untuk orang kecil untuk mengetahui itu. Saya mau ceritakan, saya baca buku, ada jemaat di Korea. Saudara pasti tahu itu GSI juga, Assembly of God itu dengan jumlah jemaat yang sangat banyak. Suatu hari ada kumpulan orang itu melakukan ibadah di padang begitu, di luar begitu. Terus waktu itu hujan. Ini diceritakan. Hujan deras, kemudian jembatan yang mereka lalui itu runtuh gitu. Runtuh, jadi nggak bisa lewat lagi gitu loh. Hujan deras, sungainya membludak dan lain sebagainya. Terus kemudian pemimpinnya itu bilang gini, ingat bahwa Musa bisa membelah laut, gitu. Kira-kira begitu. Saya lupa ceritanya, tapi kira-kira pemimpinnya bilang begitu. Kemudian mereka berdoa, mereka bernyanyi. Mungkin nyanyi kayak Buli tadi, ku menang dan lain sebagainya. Mereka bergandeng tangan, kemudian mereka menyeberangi sungai itu. Saudara tahu akhir ceritanya apa? Mati semuanya. Ini ditulis di situ, saya baca. Mati semuanya. Kalau sudah perhatikan, Tuhan itu selalu mengajarkan sesuatu yang seolah-olah paradoks. Satu sisi Tuhan, kamu harus beriman, tapi satu sisi kamu harus merencanakan. Betul Bapak Ibu? Di satu sisi Tuhan bilang bahwa berdoa, kamu harus berdoa. Tapi di satu sisi Tuhan bicara tentang apa? Bekerja keras. Kita tadi sudah baca. Betul Bapak Ibu? Jadi kita nggak mau seperti anak-anak yang katanya berdoa terus. Nah itu yang anak-anak. Setelah berdoa dia nggak mau bekerja. Ada juga yang bekerja terus tapi nggak mau berdoa. Itu anak-anak. Dia nggak bisa lihat secara abstrak. Dia nggak tahu keuntungan ngapain berdoa, ngapain ibadah. Dia nggak tahu alasannya. Yang satu juga begitu. Ngapain bekerja, berdoa cukup. Dia lupa harus ada yang dikerjakan. Kerja. Ya itu bagi anak-anak susah untuk diterima, susah. Tuhan sudah ajarkan. Paradok itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Paradok itu kayak seolah bertentangan gitu. Jadi disebutkan bahwa raja tapi hatinya hamba, kayak bertentangan kan? Betul nggak Bapak? Raja tapi hatinya. Nah sebenarnya kita ini raja atau hamba? Kan gitu kan? Ya raja ya hamba gitu. Raja tapi hatinya hamba. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah sebenarnya kita ini ular atau merpati? Kan gitu. Nah kalau yang menangkap secara harfiah yang konkret, anak-anak nggak ngerti itu. Kita harus tulus atau cerdik. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur. Yesus bilang bahwa waktu itu Tuhan menyampaikan tentang perumpamaan bendahara yang pintar gitu, atau bendahara yang cerdik gitu. Anak-anak di luar Tuhan itu lebih cerdik daripada kalian, kata Yesus. Kalian itu kurang cerdas gitu, kata Yesus. Nah, kita harus bisa melihat itu. Tujuan kehidupan kita ini bukan kesempurnaan, tetapi kedewasaan. Kedewasaan dimulai dari keberanian seorang mengambil tanggung jawab.
Dewasa yang dimaksud adalah dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berpikir. Menjadi tua itu pasti. Kita makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, udah pasti tua tuh. Tetapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. 1 Korintus 14 ayat 20 dengan cepat. Ini bahwa kalau saudara jadi orang Kristen, kalau saudara terima Yesus, kalau hari ini saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara harus diperbaharui akal budi kita. Amin. Justru kalau ada banyak sekarang bicara bahwa semakin rohani itu akalnya nggak perlu dipakai. Ada yang bicara begitu. Semakin rohani seorang, mereka berpikir semakin rohani saudara, akalnya nggak usah dipakai. Dan ada banyak yang seperti itu dan mengajar lagi. Justru saudara harus mengerti bahwa harus menjadi dewasa dalam cara berpikir, justru harus dipakai. Ada yang waktu itu teman saya bilang, ini istilahnya, istilah dia, memang nggak keras dia ngomongnya gitu. Otak itu dipakai itu bukan sebagai aksesoris, tapi dipakai kayak gitu. Aksesoris dipasang doang, tahu ya aksesoris ya? Dipakai doang, nggak dipakai gitu. Jadi Tuhan pengen sadar ini, di luar sana berpikir bahwa semakin rohani seseorang, akalnya nggak usah dipakai. Udah. Orang dewasa harus mengerti, bisa melihat tentang dua hal ini. Justru saudara kalau harus menjadi dewasa dalam berpikir, justru harus dipakai. Cara berpikir kita harus diperbarui. Tidak lagi bersandar pada pemikiran sendiri, tetapi tunduk pada apa yang firman Tuhan katakan. Betul Bapak Ibu? Nggak lagi yang benar di pikiran kita, tapi apa yang benar kata Tuhan itu apa? Menjadi dewasa dalam pola pikir saudara. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila kamu melihat awan naik, ayat 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, maksudnya itu kalau awannya mendung, kamu tahu akan hujan kan, begitu kan? Itu nggak perlu, Mas. Ini misalnya mendung nih, penuh berarti saya bilang sama saudara, saya perlu buat bentar lagi hujan. Kan nggak perlu begitu. Sudah jelas gitu nggak sih? Udah jelas kalau mendung ya hujan. Kalau kita lihat ada mendung gelap, apa yang kita lakukan kalau keluar? Kita bawa mantel, kita bawa payung yang naik mobil, supaya nanti pas masuk mobil nggak kebasan. Betul nggak betul? Betul nggak? Nggak perlu tanya lagi Tuhan apa ya? Kita udah jelas, betul? Udah jelas mendung ya hujan, nggak perlu keluar. Artinya sudah jelas. Yang kelima 6. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus bilang. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Rupa bumi dan langit kamu bisa prediksi, tetapi hal-hal yang nyata dalam kehidupan di depan matamu, kamu nggak tahu apa yang bakal terjadi. Saudara, ini common sense, ini akal sehat. Pikiran kita harus diperbarui. Kalau kamu nggak jujur, kamu tahu endingnya kemana. Kalau kerjamu nggak jujur, nggak bersih, kamu tahu kan nanti endingnya gimana. Kalau kamu nggak setia dalam pernikahan, kamu tahu kan endingnya. Betul Bapak Ibu? Kalau kamu kerjanya kamu nggak benar, kamu nggak belajar, kamu tahu artinya. Pelajar, mahasiswa, kalau kamu nggak belajar, kamu tahu kan endingnya gimana. Tuhan bilang, hai orang munafik. Tuhan pengen tahu itu udah jelas. Kalau kamu nggak bisa, ya belajar. Gitu kira-kira Bapak Ibu. 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ini yang bicara siapa Bapak Ibu? Yang bicara siapa? Yesus yang bicara. Dan mengapa engkau juga tidak memutuskan? Dalam The Message Bible kita baca, you don't have to be genius to understand this thing. Just use your common sense. Common sense itu akal sehat. Bapak Ibu, ini ngomong Yesus. Use your common sense. Gunain akal sehatmu gitu. Udah jelas kok. Udah jelas.
Yesus Kristus, sebabnya judul khotbah hari ini berjudul next, akal sehat yang diurapi Tuhan. Amin. Kita pegang kepala kita. Tuhan Yesus, urapi akal sehat ini, kami mau berubah di dalam nama Yesus. Amin. Ada banyak yang sudah begitu jelas tapi tidak segera bertindak. Kita lebih senang menunggu. Kita lebih senang diam. Kita takut mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan itu juga keputusan, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Padahal sudah jelas-jelas. Ada banyak hal yang sudah begitu jelas, tetapi kita masih bilang Tuhan belum berbicara. Jadi biar rohani banget tuh ya bicara, tunggu Tuhan bicara. Sudah jelas kok. Udah jelas mendung ya pakai hujan, pakai payung gitu. Sudah jelas. Putuskan sendiri apa yang benar, kata Tuhan. Saya bersyukur Tuhan mengajarkan pada kita tidak menggunakan bahasa malaikat. Tuhan mengajarkan kita dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Betul Bapak Ibu? Tuhan mengajarkan bahasa-bahasa yang mudah kita mengerti, yang nyambung. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang yang relevan, yang membumi, yang ngerti kita. Menggunakan istilah-istilah yang tidak rumit. Ia mengajar menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya kita semua manusia mudah mengerti. Supaya diajarkan itu masuk ke akal sehat kita, supaya ngerti gitu. Oh, perumpamaan ini kita jadi ngerti. Tidak ada yang rumit. Tapi sayang banyak orang berpikir yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau semakin rohani dia nggak perlu pakai akal sehatnya. Tidak berdosa untuk memakai akal sehat saudara, tapi pastikan akal sehatmu diperbaharui. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi nggak berdosa. Jadi saya beritahu, ada kenalan saya kena serangan sakit jantung. Ada juga yang kena apa ya waktu itu ya, darah, tentang darah begitu. Udah kritis di rumah. Kemudian ada yang mau bawa di rumah sakit, dimarahin yang bawa di rumah sakit. Gitu. Saya bukan berarti imannya harus di rumah sakit, tidak. Saya mau kasih tahu. Kalau memang harus dirawat yang dirawat ya. Tidak berarti kalau yang dirawat itu nggak beriman, betul kan? Itu keluarga itu bertengkar gara-gara itu. Saya bingung dengan itu. Itu hal yang mudah buat saya. Tapi bagi mereka itu sulit. Karena yang satu masih anak-anak. Itu anakku ngajar di bawah. Itu nggak beriman namanya. Bingung saya sebenarnya. Anaknya udah gini-gini udah mau mati banget. Ya, ada satu waktu Tuhan bisa lakukan mujizat, tapi ada satu kamu pakai iman. Use your common sense. Dia anaknya udah kayak gini. Mbahnya mau bawa ke rumah sakit, diperiksain, dimarahin bapaknya. Katanya nggak beriman itu namanya. Saya bingung dengerin. Saya kesana sedih. Kok rumit? Emang kan orang periksa terus nggak beriman? Emang kemudian kalau kamu nggak bawa ke rumah sakit terus kamu bilang kamu beriman begitu? Begitu yang terjadi rumit dan iblis pakai celah itu gitu, supaya bingung, dipikiran bingung. Makanya anak-anak akan goyah dengan itu. Jadi kalau kita mendoakan sesuatu terjadi mujizat, ingat bukan kita yang menyembuhkan orang itu, karena Tuhan yang punya rencana atas orang itu. Betul apa Ibu? Praise the Lord. Makanya dibilang kalau sudah dipuji, wih cantik ya. Jawabannya apa? Puji Tuhan. Betul? Supaya dikembalikan ke Tuhan semuanya. Oh Pak, bisnisnya jalan ya, puji Tuhan. Betul? Bukan puji aku, bukan. Puji Tuhan. Pak udah sehat ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Begitu. Kalau itu nggak ada yang tahu, iman seseorang tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa menilai iman seseorang. Ada dulu pernah papa saya cerita, lucu banget tuh. Ada orang datang ke gereja kita atau gimana lupa gitu, ini roh kudusnya itu kurang tinggi gitu. Apa sih kurang penuh katanya gitu. Hebat banget dia pakai apa tuh? Apa sih kalau mau periksa apa? Stetoskop ya. Tuh, kayak stetoskop roh gitu loh. Wah, ini gereja ini rohnya kurang. Kayak ada veterannya gitu. Wah, ini enaknya orang ini ditongsen aja tuh ya. Bisa kayak dia bisa lihat ini roh kudusnya kurang. Kalau gereja sini tuh, kalau gereja sana tuh roh kudusnya penuh kok. Saudara akan ketemu orang-orang yang kayak gitu. Cuma sini jangan gitu ya.
yang melayang-layang gitu. Saya melihat bahwa saya bukan nggak percaya nubuatan, saya percaya dengan visi. Saya percaya Tuhan bisa menjumpai dengan visual-visual. Tapi sih ingat, semua harus diuji. Betul Bapak Ibu? Udah berapa banyak orang yang menubuatkan 2020 akan akhir dunia? Nggak terjadi apa-apa juga. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Sip. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus berubah dalam. Kita akal sehat kita harus diurangi. Gereja ini penting aman, kita penting iman. Udah, keuangan juga begitu. Yang penting kita iman. Nanti pas nggak punya baru pusing. Terus berdoa, Tuhan kenapa aku? Yang lain diberkati kenapa aku tidak? Iya kalau punya duit kamu royal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tuhan kasih akal sehat. Dikelola uangnya. Lebih baik tampak miskin. Oh, nggak punya duit nggak apa-apa. Makanya Tuhan ajarkan beriman, tapi Tuhan juga ajarkan stewardship, pengelolaan. Makanya Bu Rini kemarin sampaikan tentang pengelolaan beberapa bulan yang lalu, supaya kita bisa mengelola uang kita, mengelola hidup kita dan lain sebagainya. Sama dengan hemat saya, kalau saja banyak orang Kristen pakai akal sehat yang mengurapi Tuhan, akal sehat yang sejalan dengan firman Tuhan, akan ada banyak kehidupan yang dirubahkan. Betul? Akan ada banyak kehidupan yang dirubahkan. Saya percaya itu. Seperti suatu hari saya dengan istri saya tutup dengan ini. Sudah masih banyak banget tapi sepertinya cukup waktunya. Suatu hari saya dengan istri saya, ini perbincangan udah lama, Papa masih seger waktu itu. Papa masih seger, mungkin musik sudah bisa dinyalakan. Karena yang main piano masih di sini. Jadi Papa masih sehat begitu. Ini udah jadi pembicaraan dengan kami bahwa biasanya kalau yang nerusin itu anaknya gitu, dan saya nggak mau gitu. Memang saya punya pengalaman untuk memimpin sampai belasan ribu orang di komunitas yang lama saya dulu gitu, bukan lebih. Tapi untuk bicara memimpin di gereja saya nggak bisa, saya nggak mau gitu. Nah, istri saya juga sepakat dengan itu, dan itu bertahun-tahun gitu. Saya pada akhirnya Tuhan panggil Papa kami, kemudian waktu Bapak nggak ada, istri saya peluk saya, terus kemudian apakah ini waktunya yang gitu. Nah, saya nggak bisa jawab. Ini salah satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab seumur hidup saya jadi suami dia gitu. Saya biasanya selalu ada jawaban, tapi hari itu saya nggak punya jawaban gitu. Untuk saya berdoa sama istri saya juga, saya nggak melihat penglihatan apapun tidak. Terus saya bertanya, Tuhan saya nggak bisa, kamu nggak bisa, gimana? Saya pernah sekolah teologi tapi nggak selesai karena ada bisnis yang saya kerjakan dengan kesibukan saya. Istri saya memang sudah mengerjakan, tapi dia nggak mau kalau nggak ada saya gitu. Repot gitu, repot ya. Istri saya nggak mau kalau saya nggak mau ikut gitu. Kalau saya nggak mau ikut, dia nggak mau gitu. Dia mau kalau saya mau gitu. Repot banget gitu. Dan itu udah titik Papa udah nggak ada gitu. Nah, kami dapatkan, makanya saya bersyukur bahwa Yesus tuh bicaranya nggak repot gitu, nggak pakai bahasa malaikat gitu, betul kan? Ngawang-ngawang begitu, terus tulisannya aneh-aneh. Tuhan tuh bicara dengan bahasa yang mudah. Amin. Roh Kudus ada di dalam hati kita, betul ya? Maka setiap firman akan mudah masuk dalam hati kita. Yes, Suatu hari Tuhan tunjukkan bahwa gereja ini adalah tubuh Kristus, betul? Gereja ini tubuh Kristus. Sama kayak kamu sama anak-anak. Kalau anakmu sakit, ya diperhatikan. Kalau anakmu sedih, ya dihiburkan. Kamu nggak perlu berdoa, Tuhan tolong gedein anak saya ya. Nggak bisa, nanti dia gede sendiri. Betul? Pernah yang berdoa gitu sama anak? Tuhan gedekan ini, besok udah langsung segini. Nggak bisa gitu. Alamin aja. Angkat dia kalau dia nangis, tolong dia kalau dia lagi sedang ini. Ya kayak kamu membesarkan anak-anakmu itu, demikian kamu bisa besarkan gereja itu. Kamu nggak perlu takut gitu. Itu impresi yang kita dapatkan. Kamu masih muda, banyak yang lebih tua dari kamu. Saya tidak seperti Bapak. Kalau Pak Eko ini kan kayak Bapak, betul ya? Saya beda. Gimana kalau gitu? Dan lain seterusnya, itu bukan perkara yang mudah. Ini memang sebentar saya ceritakan, tapi itu pembicaraan bertahun-tahun. Itu tidak mudah bagi kami. Puji Tuhan, Yesus datang tidak dengan hal-hal yang sulit, betul?
Begitu juga dengan saudara gitu. Kalau hari ini saudara mengalami tantangan yang ada, saya nggak tahu tantangannya apa gitu, kesulitannya seperti apa. Tuhan akan mudah berbicara saudara kalau hati saudara, pikiran saudara menjadi dewasa. Tuhan akan mudah bicaranya ya saudara. Pokoknya ngerti aja tiba-tiba.